resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video ini membahas polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Berikut ini adalah poin-poin utama dari video tersebut. Yang pertama, proses hukum. Video ini menyoroti langkah-langkah pembuktian hukum mulai dari pelaporan ke kepolisian,
proses penyidikan hingga keterlibatan laboratorium forensik untuk memeriksa legalitas ijazah yang ada di KPU. Panggilan penyidik Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait dugaan tersebut di Polresta Solo. Opini publik dan tokoh terdapat pembahasan mengenai keterlibatan tokoh seperti Roy Suryo dan menyoroti kejanggalan pada salinan ijazah dari jenjang jabatan wali kota hingga Pilpres. Narasi video juga mencerminkan pergeseran kesadaran kritis masyarakat muda terhadap transparansi hukum dan integritas penjabat. Reaksi netizen bagian akhir video ini berisi kumpulan tanggapan netizen yang beragam, mulai dari tuntutan kejujuran, kekecewaan terhadap penegak hukum, bertindak secara transparan dan berkeadilan. Secara keseluruhan ini menekankan pentingnya transparansi dalam masalah hukum yang sensitif dan bagaimana masyarakat kini lebih aktif menuntut akuntabilitas dari pemimpin negara. Apa bukti utama penyelidikan ijazah tersebut? Berdasarkan isi video, bukti utama yang menjadi fokus dalam penyelidikan dugaan ijazah tersebut adalah ijazah yang telah dilegalisir oleh KPU. Langkah-langkah pembuktian yang dijelaskan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, laporan kepolisian. Proses penyelidikan dimulai dengan pelaporan kepada pihak kepolisian yang kemudian menindaklanjutinya dengan administrasi penyidikan. 2. Pemeriksaan forensik. Pihak penyidik melibatkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik untuk menguji keabsahan dokumen tersebut. Analisis perbandingan tokoh seperti Roy Suryo menyoroti adanya perbedaan ciri khas pada salinan ijazah yang digunakan dalam berbagai jenjang jabatan, mulai dari menjabat sebagai wali kota Solo hingga Pilpres 2019, termasuk meneliti tanda tangan rektor dan dekan sebagai kunci krusial. Siapa yang meneliti keaslian dokumen ijazah tersebut? Penelitian keaslian dokumen tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum oleh pihak kepolisian yang melibatkan penggunaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu juga narasi video menyebutkan bahwa tokoh seperti Roy Suryo juga turut menyoroti dan melakukan analisis terhadap perbedaan ciri khas pada salinan ijazah tersebut. Menurut pernyataan yang disampaikan dalam video ini, kekhawatiran tersebut muncul dari pihak lingkungan istana atau Ring 1 yang menyatakan kecemasan bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara terkait polemik dugaan ijazah palsu. Apa dampak pemeriksaan Jokowi bagi hukum kita? Nah, pemeriksaan tersebut dianggap sebagai momentum yang menunjukkan bahwa tidak ada seseorang pun yang kebal hukum di mata konstitusi, termasuk seorang presiden. Narasi dalam video menyebutkan bahwa proses ini menjadi bukti adanya pergeseran besar di mana masyarakat kini semakin kritis dan tidak lagi mudah dibohongi, sehingga penjabat publik dituntut untuk transparan dan akuntabel di hadapan hukum. Beberapa lama pemeriksaan Jokowi berlangsung. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam video ini, Presiden Jokowi menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Polresta Solo. Apa peran utama internet bagi pemuda? Peran utama internet bagi generasi muda adalah sebagai sumber akses informasi yang luar biasa, yang menjadi pendukung utama dalam pembentukan generasi emas dan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking mereka. Internet memungkinkan generasi muda untuk pertama, terbuka terhadap data dan informasi. Mereka menjadi lebih melek data dan tidak mudah dibodohi. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini terlihat dari keberanian mereka dalam menyuarakan pendapat dan aksi nyata, seperti yang dicontohkan dalam aksi-aksi demo. Menjadi generasi yang lebih kompeten. Akses internet yang luas membantu mereka dalam menguasai bahasa asing dan mengikuti perkembangan isu-isu terkini secara global.
Apa peran RUU perampasan aset bagi rakyat? Berdasarkan narasi dalam video, RUU perampasan aset dipandang penting untuk memastikan agar koruptor tidak lagi dapat menikmati hasil kejahatannya atau berpesta di atas kemiskinan rakyat. Rakyat menuntut transparansi dan keadilan agar negara dapat bertindak tegas dalam menindak pelaku korupsi melalui kebijakan-kebijakan. Apa peran utama saksi dalam kasus ijazah ini? Berdasarkan isi video, peran saksi dalam kasus ini adalah memberikan keterangan yang menjadi dasar dugaan bahwa ijazah tersebut palsu. Video menyebutkan adanya saksi yang memberikan kesaksian bahwa orang yang ada di ijazah tersebut terlihat berbeda dengan orang yang mereka lihat. Apa peran utama saksi dalam pengujian ijazah? Peran utama saksi dalam pengujian atau kasus dugaan ijazah ini adalah memberikan keterangan yang menjadi dasar atau bukti pendukung bagi pihak yang mempermasalahkan keaslian dokumen tersebut. Saksi memberikan kesaksian mengenai perbedaan visual yang mereka lihat antara sosok yang ada di ijazah dengan orang yang bersangkutan. Kesaksian ini adalah kemudian diklaim sebagai salah satu landasan untuk memperkuat dugaan bahwa ijazah tersebut tidak asli, melainkan palsu. Apa peran Roy Suryo dalam kasus ijazah ini? Berdasarkan percakapan dalam video ini, Roy Suryo berperan sebagai tokoh yang menyoroti adanya perbedaan ciri khas pada salinan ijazah yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai jenjang jabatan mulai dari Wali Kota Solo tahun 2005 hingga Pilpres 2019. Mengapa muncul anggapan Presiden kebal hukum? Anggapan bahwa Presiden dan Wakil Presiden kebal hukum muncul karena adanya konsensus tidak tertulis di negara ini yang menciptakan persepsi seolah-olah jabatan tersebut berada di luar jangkauan hukum. Meskipun demikian, video tersebut menegaskan kembali bahwa berdasarkan konstitusi tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di Indonesia, karena setiap warga negara mulai dari presiden hingga masyarakat di tingkat paling bawah memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Ya, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.